Nah, oke sahabat tani, ini masih ada tunas baru yang baru muncul, ini performa cabai rawit serasi Tavi. Ini yang lain udah pada mati, ini mah baru nongol ya Mas ya. Ya ini tunas air baru ini muncul seketika ini. Ini kalau dirawat bunganya mompior ini, buahnya mungler-mungler ini. Mungler-mungler itu bisa dihitung Mas. Ini ya itu bisa dihitung Mas. Bakalan buahnya itu hanya perantingan segitu. Kalau 100 lebih itu 100 ya ini. Coba. Nah, ini buah double 3 ini. Double 3, double 2, double 3. Ini double 3. Ini kalau orang bilang nerusuk. Nerusuk ya, nerusuk. Bahasa Jawa ini nerusuk ini. Jadi sap-sapan ya. Ini perantingan yang jadi sama ini bawah, ini yang atas. Nah, ini karena ada sisa-sisa nutrisi yang tercukupi di bawah. Lalu efek dari sprayan kemarin, Proton Max, Nutrisi B, sama Kalimaktop masih baru ya, katakanlah itu masih reaksi ya. Ya ini yang buat pemacu kemarin terakhir. Ini mungkin efek Nutrisi B ya. Oh, kayaknya yang kemarin masih kita spraykan tau. Iya, Nutrisi B ini ya terakhir. Iya, mantep. Nah, kalau seperti ini kita pertahankan masih kuat. Karena apa? Daunnya masih tebal, satu. Masih lebar. Nah, itu imun tanamannya kelihatan masih kuat. Walaupun ya memang ini ya, tarik ada bercak-bercak daun sedikit ini. Karena kita 2 minggu nggak nyepray. Iya. Tapi kalau ini perantingan yang tua seperti ini pucet. Ini mudah terkena penyakit. Jadi kalau kita rawat, kebanyakan biaya lah. Ini aslinya mau keluar tunas-tunas baru ya, ini ya. Itu yang di bawah ini masih tumbuh lagi nih. Ini masih sehat-sehat semua. Jadi ginilah, kalau akarnya sehat, batangnya sehat, ada hujan itu langsung tumbuh tunas baru. Nah, jadi perbedaan tanaman yang dirawat secara ya benar lah menurut sahabat tani ya, benar. Aman-aman saja sampai ujung sana, nggak ada yang layu itu. Masih berdiri hijau, cuman imun tanaman sudah menurun ya. Nah, ini salah satu contoh tanaman cabai rawit serasi Tavi yang dirawat menggunakan metode sahabat tani. Ini masih cabai bagusan ini, itu yang kuning itu. Ini juga ya, ini sebenarnya mau keluar tunas nih ya, masih lah. Itu ada cabai satu itu juga masih bagus nih, bawahi tangan jenengan itu. Nah, sehat ini, masih sehat, masih kualitas bagus cabainya. Ini sebenarnya mau keluar tunas-tunas baru ini. Nah, itu mau tumbuh tunas baru lagi. Tapi ya kan ini nanti kebentur kedepannya hari raya Idul Fitri. Ya, saya putuskan kita tanami imun aja lah, sembari mengistirahatkan lahan. Nih tanamannya kurang lebih 2 meter dulu ya. Cuman kan terbebani buah, mungler-mungler, karena batangnya sudah jumbo. Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, ini saya survei ya. Setelah fokus kemarin merawat cabai Ribbon Tavi yang di atas, lalu saya sore ini mengunjungi cabai serasi Tavi yang sudah 2 minggu lebih nggak dispray, nggak dikocor. Dan inilah penampakannya cabai rawit serasi Tavi yang dirawat oleh Mas Onclong mengenai penyepraian serta pengocorannya. Dan rencana ini tadi saya sudah berdiskusi sama Mas Onclong, akan saya tanami mentimun besok. Sembari nanti karena hari raya Idul Fitri otomatis kurang fokus ke sawahnya, mending kita tanami timun sambil nanti kita untuk parit-parit itu kita kasih tanah supaya
nanti parit itu tergenang air, nanti kita aliri air, nah, paling enggak ya di kisaran setengah jengkal lah, karena beda ya untuk penanaman cabai dan mentimun. Jadi untuk penanaman mentimun itu kita ataupun pH yang bagus ideal untuk tanaman mentimun itu pH-nya 5,5. Sedangkan kalau cabai pH-nya 6,5 sampai 7. Nah, disitulah perbedaannya. Kita harus menyetabilkan pH di kisaran 5,5 kalau ingin menanam timun, mewujudkan tanaman mentimun jadi performanya itu lebih maksimal. Oke, gimana untuk Mas Oncelong kesan-kesan setelah jenengan katakanlah belajar mengenai perawatan cabai ya di sini ya, walaupun jenengan untuk tanaman cabai serasi Tavi ini tidak dari nol, dulu kan jenengan ke sini di kisaran umur 60-an hari ya, 65-60 hari, lalu jenengan yang rawat sampai saat ini. Kesan-kesannya gimana mengenai cabai rawit serasi Tavi ini? Ya, kemarin sudah mulai layu dan saya spray, saya rawat mengikuti anjuran sahabat tani. Alhamdulillah ini layunya udah aman, ya? Aman total, dan sekarang ini patek itu emang udah 2 minggu enggak saya spray ya. Jadi jangan kan sudah kemarin juga mungkin di 4 bulan 3 bulan yang lalu kan kemarin sudah lihat performanya. Ini kan bekas tanaman perantingan yang mungler yang full buah ini. Iya. Gimana menurut jenengan seperti metode sahabat tani dispray menggunakan nutrisi B, Proton Max, Kalimaktop, lalu buahnya jenengan kan kemarin juga lihat gimana hasilnya, memuaskan nggak? Ya, memuaskan kalau buah itu. Dan itu spray menggunakan yang utama nutrisi B, Proton Max, dan Kalimaktop. Itu untuk pembuahan, ya. Lalu jenengan sudah paham cara aplikasi spray maupun kocor mengenai fungisida, terus langkah-langkah apa yang saya terapkan, saya anjurkan mengenai jika ada kendala cabai terserang fusarium, cabai terserang antraknos atau patek, jenengan udah paham. Ya, mudah-mudahan saja nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Jenengan bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman atau tetangga atau saudara, jadi lebih bermanfaat lagi. Tapi menurut jenengan gimana performa cabai rawit serasi ini dibanding tanaman-tanaman milik tetangga lahan inilah? Ya, kalau lahan ini emang udah berapa kali itu? Udah ini tiga kali ya saya bongkar. Ya, ini performa pohonnya sehat, tetapi makanannya habis ya, di dalamnya. Makanan udah habis, ibarat nutrisinya di dalam udah habis. Ya tinggal gini ya, alhamdulillah ini ya masih kuat tanaman yang lain lah. Ya. Itu tanaman yang di sebelah udah jadi tanaman terong baru, yang di atasnya jadi tanaman tomat itu. Tapi alhamdulillah cabai rawit serasi ini masih jos gandos. Ya jadi gini ya, untuk ini kan lahan janda 3 kali ya. Tidak saya bongkar, ini plastik juga sudah rusak, jadi cuma mengandalkan nutrisi lewat spray sama kocor, dan kemarin dipupuk susulan 1 kali saja. Otomatis terkuras lah zat yang ada di dalam guludan ini, habis. Kalau tanaman tua seperti ini atau tanaman sudah masuk generatif, kita hanya mengandalkan lewat kocor itu kurang mencukupi. Seharusnya tetap kita tugal, cuman kan kalau kita tugal, saya pikir-pikir sulitlah untuk memulihkan tanaman tua seperti ini. Nanti banyak kendala di perjalanan, karena yang namanya tanaman tua itu imunnya sudah melemah. Sebenarnya masih banyak ini tunas-tunas baru, bakalan bunga muncul
dari tengah ini. Cuman rawan untuk tanaman tua itu rawan stres, imunnya menurun, jadi mudah terkena penyakit. Apalagi sekarang kan kalau bahasa Jawanya itu di sini musim kesongo. Musim kesongo itu tidak menentu cuaca. Kadang besok panas, besoknya lagi 3 hari ngedrop hujan full. Nah itu resiko sekali untuk tanaman tua seperti ini. Jadi ya saya biarkan saja, kita besok sambil planning mengistirahatkan lahan sambil dikasih tanaman timun atau apalah untuk kegiatan di sisi kita merawat cabai rebon. Karena menurut saya ini sudah lumayan menguntungkan sekali ini Mas Onjlong. Jadi enggak dipungut biaya dari awal. Enggak. Cuman ini tanah bekas, Ya. tanamin lagi. Ini tanah bekas sudah 3 kali penanaman. Ibaratnya katakan orang Jawa tinggal badine. Nah, ya, yang awal yang berat itu kan seperti rebon Iya. kemarin. Rebon itu memang penanaman awal ya, jadi ajir baru, mulsa baru, pengolahan lahan dan lain-lain banyak. Tapi kalau ini kan nggak ada lah, ya cuma bibit aja. Karena apa? Mulsa udah ada bekas, ajir ada bekas, ya kita tinggal beli bibit aja. Jadi ini untuk estimasi ya, untuk sahabat tani, saya mengeluarkan biaya cabai rawit serasi Tavi ini dari awal tanam sampai panen ini per pohonnya itu hanya di kisaran 5.000. Katakanlah 5.000, kalau tanaman 1.000 5 juta. Kalau nutrisi kan murah ya, kita tahu sendiri Proton Max, nutrisi B itu kan awet dan bagus, gunakan sekali 2 kali bagus. Kemarin yang agak membengkak itu di fungisida. Karena kan untuk fungisida kita kadang ada yang nyepray seminggu 2 kali. Ya. Ada yang dikocorkan untuk mengejar, menyelamatkan ya pate, layu. Kalau nggak kita selamatkan seperti itu, mungkin ini udah mati semua, ada garing tanaman ini. Yang mesti itu untuk funginya buat penyelamat layu gitu ya. Iya, layu sama pate, busuk batang. Karena kan pas waktu ini buah-buah lebatnya, tanaman tetangga pada sudah layu, Iya, layu. buah sama busuk batang. Tapi alhamdulillah ini selamat sampai tujuan ya. Jadi kisaran 5.000. Kalau kita tambahkan operasional sama tenaga terus tambahan yang lain-lain, mungkin di kisaran ya 6.000 lah, 6.000. Itu 6.000 per pohonnya. Kalau kita ini katakanlah ini padahal nggak ada 1.000 tanaman ini, mungkin hanya di kisaran tinggal 800. Karena ini totalnya tadinya 1.000, ada yang ujung-ujung itu pada mati. Terus kemarin kemarau kemarin nggak kuat, nggak dapat air, jadi yang tumbuhnya optimal itu hanya di kisaran 800-an. Ya katakanlah kalau kita menghitung tetap 1.000, jadi anggaran biar ada spasinya, katakanlah ini biaya habis 6 juta ya, karena cuma pertama modal awal bibit saja yang kita keluarkan. Lalu untuk hasil ya alhamdulillah, kalau nota udah numpuk banyak. Dan dulu juga walaupun hanya tanaman 800-an, sekali petik ya satu nota itu 6 juta, 7 juta, 8 juta, karena di kisaran harga 80. Dulu petik itu dapat berapa itu pas panen raya-rayanya itu 70 kilo, 68 kilo ya. Iya, itu. Ya, alhamdulillah mantep. Jadi untuk cabai rawit serasi ini saya katakan lulus, akan tetapi juga diiringi dengan perawatan metode sahabat tani. Kalau jenengan yang ngerawat nggak mengikuti panduan sahabat tani, yang nggak tahu nanti ceritanya mau gimana, jadinya gimana, saya nggak paham. Karena ya jenengan tahu sendirilah,
gimana di sekeliling-keliling tanaman sini Udah pada udah hancur, pada habis. Nah, jadi kalau cabai hanya untuk nyambel atau nyayur masih ada ini, masih banyak lah katakanlah. Tapi untuk saya sudah bersyukur ya, sudah puas untuk performa cabai rawit Serasi Tavi ini. Tinggal kita masih punya tanggung jawab mengenai cabai rawit Ribbon Tavi yang di atas. Ya, Ribbon Tavi itu. Mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal daripada ini. Ya. Karena juga penasaran, belum pernah coba tanam, dan itu juga lahan bekas 2 kali. Cuman saya bongkar untuk mulsanya kan udah nggak bisa dipakai. Tapi bongkar saja hanya untuk menggemburkan tanah. Jadi kita pengolahan pembuatan bedengan itu intinya bukan memadatkan tanah untuk menggemburkannya lagi. Iya, kosong kita membuat bedengan kok untuk memadatkan tanah, ya nggak usah dicangkul aja kan udah padat. Jadi intinya ya kita sembari merapikan, mengemburkan tanah, dikasih pupuk-pupuk dasar seperti yang murah-murah aja ya, Ponska yang merah, tambah dolomit ya apa, SOP-nya itu lebih bagus. Tapi itu yang cabai Ribbon Tavi nggak pakai kohe sama sekali ya. Iya, itu nggak pakai. Nggak pakai kohe. Cuman alhamdulillah kemarin saya uji coba membuat POC Segoro Geni itu hasilnya jos sekali. Jadi sahabat tani ya, sahabat tani jika ingin membuat POC nanti bisa WA saja di deskripsi atau di biodata, ada nomor WA kami, nanti WA saya kasih tahu. Cuman bahannya nanti biangnya mikroba, bisa pesen saya juga bisa, nggak apa-apa, lebih cepat lagi untuk fermentasinya. Oke sahabat tani, jadi untuk ini ya, modal cabai Serasi Tavi ini hanya di kisaran 6 juta lah, itu sudah saya lebihkan karena patokannya 5.000 per pohon. Terus hasilnya saya nggak mau ngomong nanti dikira pamer atau gimana, tapi hasilnya lumayan di kisaran ya. Kemarin kemarin saya belikan Ninja kuning 2013, alhamdulillah ya, semoga saja berkah. Oke sahabat tani, terima kasih ya, karena di bulan suci Ramadan ini memang kita kegiatan di lahan itu terbatas. Semoga saja informasi mengenai perawatan cabai rawit serasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia, sukses selalu. Tetap semangat. Tetap semangat.